Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Afifah. Di sini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dengan identitas modul ajar, yaitu dengan mata pelajaran dasar-dasar kejuruan, fase E kelas 10 RPL, materi ajar atau topik yaitu pemrograman terstruktur, jenis asesmennya digunakan yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, dengan capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu melakukan pemrograman terstruktur antara lain penerapan struktur data yang terdiri dari statis atau array, baik dimensi, panjang, tipe data, dan pengurutan, dan data dinamis, yaitu list atau stack, penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan, dan percabangan pada proyek pengembangan perangkat lunak sederhana dan KIM. Tujuan pembelajarannya antara lain, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bahasa pemrograman dengan kata-kata sendiri dan menganalisis jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang kedua, peserta didik dapat menginstalasi tools pengembang perangkat lunak dengan mandiri. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian dan contoh variabel dan tipe data dengan kata-kata sendiri dan menerapkan variabel dan tipe data pada program kreatif dan mandiri. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang data statis atau array dengan kata-kata sendiri dan menerapkan data statis atau array pada program dengan kreatif dan mandiri. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang struktur kontrol, perulangan, dan percabangan dengan kata-kata sendiri. Untuk jenis asesmen yang digunakan, yang pertama yaitu asesmen awal atau diagnostik, dilakukan sebelum memulai pembelajaran berupa pertanyaan pemantik tentang materi yang akan atau sudah diajarkan. Yang kedua adalah asesmen formatif, dilakukan pada saat proses pembelajaran berupa pemberian lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan asesmen yang terakhir yang digunakan yaitu asesmen sumatif, dilakukan pada akhir pembelajaran berupa soal esai tertulis atau dalam pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester. Dalam melakukan asesmen perkembangan peserta didik, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dengan melakukan tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik, wawancara dengan peserta didik, membantu kelompok untuk melakukan diskusi, dan dengan metode lainnya. Selanjutnya, asesmen formatif dengan peserta didik mengerjakan LKPD dan asesmen sumatif yang dilakukan secara mandiri untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Asesmen aspek lingkungan dan karakteristik peserta didik dapat dilakukan dengan guru menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, lingkungan, dan budaya yang menarik minat belajar peserta didik. Selain itu, merancang pembelajaran interaktif dan memfasilitasi peserta didik untuk mengeksplor budaya yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan dengan mengelompokkan peserta didik secara homogen. Asesmen dengan kemampuan peserta didik dapat dilakukan dengan menggunakan asesmen diagnostik, di mana guru dapat memetakan kemampuan peserta didik secara cepat dan tepat. Maka, guru dapat menentukan penyampaian materi pembelajaran yang sesuai. Saat melakukan penilaian PJBL, guru memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk membuat proyek sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik, misalnya membuat web, mobile, maupun game. Asesmen yang digunakan sebagai ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran, di mana guru dapat memberikan asesmen formatif supaya mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diajarkan. Setelah mengerjakan, peserta didik yang benar dan cepat mengerjakan, guru akan melakukan umpan balik berupa peserta didik yang cepat dan tepat akan dalam mengerjakan akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Jadi, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan belajar, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan belajar peserta didik, yaitu jika saya menjadi seorang guru di kelas tersebut, saya akan meningkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Jika peserta didik sudah memahami, baru melanjutkan pada materi selanjutnya. Setiap materi yang akan saya lakukan penilaian untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik.
Hal ini dilakukan dengan membuat soal pada setiap pertemuan yang harus dikerjakan saat itu juga. Selain itu, pada setiap elemen pembelajaran dilakukan penilaian dan di akhir semester, peserta didik membuat proyek yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan. Jika terdapat peserta didik yang kesulitan dalam membuat proyek, maka dilakukan bimbingan supaya proyek dapat diselesaikan dengan baik. Baik, itu tadi penjelasan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.